Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aminatuz Zahra dari Ambalan Kiai Haji Muhammad Saleh, Putri Darah Putih, Pangkalan SMK Negeri 7 Sarawangun, Gudet 09.071 garing 09.072. Jadi semuanya, di video kali ini aku mau jelasin tentang apa itu survival. Nah, bagi kalian yang belum tahu sama sekali survival, yuk aku kasih tahu apa itu survival. Nah, survival itu memiliki arti bertahan hidup. Jadi, pengertian dari survival itu adalah kemampuan untuk bertahan hidup dalam situasi darurat atau kondisi yang tidak biasa. Ada dua situasi atau kondisi ya. Yang pertama, itu situasi darurat dan kedua itu kondisi yang tidak biasa. Nah, situasi darurat itu memiliki contoh seperti yang pertama, itu terdampar di hutan, gunung, atau laut. Nah, yang contoh kedua itu mengalami kecelakaan atau bencana alam. Dan yang ketiga itu terjebak dalam situasi konflik atau perang. Selanjutnya, atau yang kedua itu kondisi yang tidak biasa. Ada beberapa contoh dari kondisi ini. Yang pertama, itu menghadapi cuaca ekstrim. Dan yang kedua, itu mengalami kekurangan makan atau air. Dan yang ketiga, itu menghadapi lingkungan yang tidak familiar. Teman-teman, tahu nggak, dalam konteks pramuka, survival itu sendiri adalah salah satu keterampilan yang diajarkan kepada anggota pramuka agar mereka dapat bertahan hidup dalam situasi darurat di alam bebas. Ada beberapa keterampilan survival yang harus kita miliki untuk dapat bertahan hidup dalam situasi darurat di alam bebas. Nah, yang pertama itu mencari sumber air. Kita dapat mencari sumber air itu dari air sungai, air embun, dari rotan, bambu, ataupun akar. Tapi teman-teman, harus kalian tahu, sebelum kalian mengkonsumsi air dari rotan, bambu, ataupun akar, itu tidak semua kandungan air di dalam rotan atau bambu atau akar tersebut itu memiliki kandungan yang baik untuk tubuh kita. Atau bisa dikatakan beberapa ada yang memiliki racun, mengandung racun ataupun kandungan yang tidak baik bagi tubuh kita. Nah, alangkah baiknya kita untuk mengetesnya dulu sebelum kita konsumsi agar kita tahu itu airnya itu baik untuk dikonsumsi atau tidak. Nah, cara untuk mengetesnya itu bisa kita lakukan dengan mengoleskan air tersebut ke kulit tubuh kita seperti di di punggung tangan ataupun di punggung kaki. Nah, setelah kita mengoleskannya, kita tunggu beberapa menit dan kita lihat apakah ada efek. Efeknya itu yang baik atau tidak. Nah, jika kita merasakan efek yang seperti gatal-gatal atau panas atau segala macam yang tidak nyaman di tubuh kita, berarti air tersebut tidaklah aman bagi tubuh kita atau tidak bisa kita konsumsi karena memiliki kandungan yang tidak baik bagi tubuh kita pastinya. Nah, tapi jika kita mengetesnya seperti itu tapi tidak memiliki reaksi apapun ataupun kita tidak merasakan hal-hal yang tidak nyaman, berarti air tersebut bisa dikonsumsi karena tidak memiliki efek yang buruk bagi tubuh kita. Kedua itu adalah membuat tempat perlindungan. Jadi kita harus membuat tempat perlindungan saat kita melakukan atau melaksanakan survival di alam bebas, which is itu di tengah hutan. Nah, kita bisa membuat tempat tinggal atau tempat perlindungan itu dengan tenda bawaan kita ataupun tenda dari alam seperti kita merangkai ranting-ranting dedaunan untuk menjadi sebuah tempat tinggal seperti itu ya. Nah, juga alangkah baiknya kita itu membuat tempat tinggal atau tempat perlindungan itu di dataran yang agak tinggi atau di dataran tinggi lah. Karena itu minim dengan bahaya dari hewan-hewan buas. Karena hewan buas itu biasanya tinggal itu di dalam hutan. Tapi jika kita membuat tempat perlindungan atau tempat tinggal di dataran yang agak tinggi, mungkin minim serangan dari atau gangguan dari hewan buas seperti itu. Yang ketiga adalah mencari makanan. Nah, kita ketahui bahwa di dalam hutan saat kita survival,
itu tidak pernah kita ketemui ataupun jarang sekali kita ketemui warung atau warteg ataupun toko segala macam. Jadi kita tidak bisa membeli atau membuat makanan yang secara instan. So mau nggak mau kita harus memanfaatkan tumbuhan ataupun buahan yang ada di dalam hutan. Harus kalian ketahui bahwa di dalam hutan itu jarang ditemukan buah-buahan atau tumbuhan yang familiar di kita atau yang kita ketahui. Seperti contohnya nih, kayak mangga, semangka, itu terkadang jarang ada di dalam hutan. Jadi kebanyakan tumbuhan yang ada di dalam hutan itu tidak familiar atau asing bagi kita. Loh, terus gimana dong cara kita untuk menfilter mana tumbuhan atau buahan yang bisa kita makan dengan tumbuhan atau buahan yang tidak bisa kita makan? Tenang, 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 aku ajarin caranya ya. Jadi, caranya itu adalah dengan memperhatikan atau melihat buah tersebut. Apakah dimakan atau memiliki bekas gigitan oleh hewan atau binatang. Jadi, ketika kita melihat buah tersebut dimakan oleh seekor hewan dan hewan tersebut tidak mati, berarti buah atau tumbuhan tersebut layak untuk kita makan. Nah, yang keempat itu adalah menggunakan kompas atau peta. Jadi, saat kita survival di alam bebas, itu hendaklah kita membawa